Saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian yang mengajak kita semua untuk datang kepada Tuhan dan sujud di bawah kaki-Nya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini, malam ini saya ingin menolong semua saudara-saudara sekalian tentang satu hal yang sangat penting di seputar Paskah, yaitu tentang pembasuhan kaki. Sebentar kita akan merenungkan Yesus merendahkan diri menjadi seorang hamba supaya kita mengalami kemuliaan yang semakin besar. Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih ada firman Tuhan yang luar biasa hari ini. Berkati kami dengan firman-Mu ini Tuhan, supaya kami mengerti kalau kami ingin mengalami kemuliaan-Mu, kami harus punya sikap rendah hati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 13. Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 20. Yohanes 13 ayat 1 sampai 20. Saya ingin membacakan ayat firman Tuhan dari pasal ayat yang ke-13 sampai 15. 13 sampai 15, demikian bunyi firman Tuhan. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Amin. Peristiwa ini adalah ketika tidak ada seorang murid pun yang mau merendahkan diri dan mengambil waskom untuk membasuh kaki itu, karena itu pekerjaan seorang budak atau hamba. Jadi tidak ada seorang pun yang mau menjadi budak. Oleh karena itu Yesus kemudian mengambil waskom itu, mengikat pinggangnya dengan kain lenan, kemudian membasuh kaki para murid, dan kemudian menyekanya dengan kain yang di pinggangnya itu. Dan dia tadi
Tadi ada peristiwa insiden sedikit di mana Petrus tidak rela untuk dibasuh kakinya. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan engkau harus dibasuh kakimu, dan akhirnya Petrus juga ikut. Maksud saya adalah salah satu yang amat sangat penting di seputar Paskah ini. Kita merenungkan sesuatu, saudara sekalian, bahwa unsur penderitaan Yesus ialah juga dia merendahkan diri sebagai hamba. Alkitab kita tadi mengatakan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Di sini Yesus tegas mengatakan, ya, saya guru dan Tuhan. Jadi kalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah guru dan Tuhanmu, maka kamu pun wajib. Dengan wajib, kata wajib di sini kalau dilaksanakan kita diberi pahala. Kalau tidak dilakukan berarti kita berbuat dosa. Wajib saling membasuh kakimu, timbal balik membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan, contoh, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Mari kita melihat firman Tuhan yang sangat memberkati hidup saya, yaitu dari 1 Petrus 2, 1 Petrus pasal 2, 1 Petrus pasal 2, ayatnya ke-21. 1 Petrus 2:21, demikian kata firman Tuhan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu. Supaya apa? Supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi kerendahan hati itu haruslah kita ikuti. Jejak Yesus harus kita ikuti dengan serius, dengan sungguh-sungguh hati. Mengapa demikian? Yesus sudah memberikan contoh. Dan hal kerendahan hati ini kita tidak bisa belajar kepada manusia. Oleh karena pada dasarnya manusia itu ada benih kesombongan, benih keangkuhan, benih gengsi, dan bermacam-macam hal yang lain. Karena itu kita harus belajar langsung sekarang kepada Yesus. Mari saya ingin bukakan firman Tuhan untuk kita sekalian. Injil Matius pasal 11 ayat 29. Injil Matius pasal 11 ayat 29, demikian kata firman Tuhan. 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Amin. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Luar biasa. Jadi Yesus tadi sudah memberikan kepada kita teladan kerendahan hati. Mari kita katanya tidak cukup hanya orang lain buat kepada kita, atau kita buat kepada orang lain, tetapi katanya hendaklah kamu saling membasuh kaki. Oleh sebab itu pada peristiwa malam ini, di mana kita mengingat kembali cara Yesus membasuh kaki, dan keluarga dalam jemaat kami, saudara sekalian, kami melakukan pembasuhan kaki, juga kami adakan pembasuhan kaki timbal balik. Ya, kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, karena pada waktu itu kita akan memegang kaki orang, dan orang akan memegang kaki kita, supaya kita diliputi oleh kuasa darah Yesus, sehingga kita bisa melakukannya pada sekarang ini, tahun yang baru ini, dengan sikap yang baru, dengan cara yang baru. Dan kita percaya bahwa semua hati kita diberikan kerendahan hati seperti hati Yesus, sehingga Tuhan bisa memberkati hidup kita. Ia merendahkan diri supaya kita diangkat tinggi-tinggi. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa.
Bapa, dalam nama Yesus, di hari pembasuhan kaki, hari Kamis ini Tuhan, kami sungguh berdoa supaya kami semua dilawat oleh Tuhan. Berikan kepada hati kami yang keras, hati kami yang angkuh dan sombong, hati kami yang gengsi, direndahkan oleh Tuhan. Dan kami seperti kata 1 Petrus 2 ayat 21 tadi, kami ingin mengikuti jejak-Mu Tuhan, jejak menggunakan kaki-Mu Yesus, supaya hidup kami mengalami kemuliaan demi kemuliaan daripada-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik.